Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Final Score. Display of will. Politician Dimitri and the brutal General Arkady. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan militer yang harus berlomba dengan waktu untuk mencegah terjadinya ledakan bom dan berusaha menggagalkan rencana teror Ria tersebut agar dapat menyelamatkan 35.000 nyawa penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola di sebuah stadion. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kejadian revolusi di negara bagian Sokovia, Rusia. Seiring rakyat melanjutkan perjuangan mereka untuk kemerdekaan, Sokovia sendiri bersatu berdiri di belakang Belov bersaudara, Dimitri dan Arkady Belov. Sokovia stands united behind the Belov brothers. The people continue their fight for independence. Mereka berdua merupakan sosok inspirasional dari revolusi ini karena politisi karismatik Dimitri serta kekejaman Jenderal Arkady mendorong mundur tentara Rusia. Seiring perang yang meluas dan tidak ada tanda-tanda perdamaian, korban jiwa semakin tidak terkendali dan membuatnya sulit melihat akhir dari konflik berdarah ini. Display of will. Politician Dimitri and the brutal General Arkady. Hingga di suatu hari tersiar kabar bahwa pimpinan revolusi Dimitri Belov mati dalam serangan udara Rusia. Saat Sokovia harus menghadapi kehilangan pemimpin yang paling mereka cintai, revolusi itu sendiri mulai runtuh karena adik Dimitri sendiri yaitu Jenderal Arkady Belov berhasil ditangkap, menandai akhir dari revolusi penuh kekerasan ini. General Arkady Belov was captured today. Belov was killed today in a Russian airstrike. 17 tahun kemudian, di sebuah wilayah, terlihat seorang pria dikejar oleh sekelompok orang karena masalah yang sedang dia hadapi. Meskipun pria tersebut telah berusaha keras, tetapi sangat disayangkan pria itu berhasil ditangkap dan diinterogasi. Kemudian, pria itu disiksa habis-habisan oleh Jenderal Arkady demi mendapat lokasi keberadaan seseorang. Sementara itu, di London, Inggris, terlihat seorang pria yang bernama Michael Knox baru saja tiba di bandara dan mengunjungi kekediaman keluarganya. Setibanya di lokasi, Mike disambut baik oleh keponakannya yang bernama Danny. Setelah melakukan temu kangen yang cukup singkat, Mike memasuki bar yang dikelola ibu Danny. Terlihat di situ ada sebuah foto yang ternyata Mike merupakan seorang pasukan militer bersama ayah Danny yang mati dalam pertempuran. Mike yang merasa bersalah pun kini bertanggung jawab dengan mengasuh, menafkahi, melindungi Danny dan ibunya yang ternyata bukanlah keluarga Mike. So how have you been? Yeah, good. Coming right up. All right. Untuk itu, Mike yang tahu kalau Danny merupakan fans dari salah satu tim sepak bola yaitu West Ham United mengajak Danny untuk menyaksikan pertandingan tim andalannya itu. Really? Yeah, let's do it. Meskipun Danny seharusnya kini menjalani hukuman karena Danny yang nakal telah membuat kekacauan di jalan, ibu Danny yang tahu kalau Mike merupakan orang yang sangat baik dan bersahabat dengan mendiang suaminya yaitu Andy, lalu mengizinkan Mike pergi bersama Danny untuk menonton pertandingan sepak bola. Final. West Ham's last ever match here. Opponents Dynamo in Europe for the first time, of course. Kali ini, West Ham United harus melawan Dinamo FC untuk semifinal Piala Eropa.
Tampak jelas para penonton di kedua kubu yang sangat antusias ingin segera menyaksikan pertandingan tersebut. Don't go out of my sight, or your mom will kill me. A dramatic dogfight. Saat Mike dan Danny akan memasuki stadion, tiba-tiba Mike kehilangan Danny yang ternyata menghampiri temannya yang bernama Brandon. What's up, bro? The atmosphere is electric at the Mike yang sepintas tahu sifat jelek dari Brandon pun tentu segera membawa Danny untuk segera pergi memasuki stadion. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Arkady bersama para anak buahnya mulai memasuki stadion yang menyamar sebagai jurnalis dan petugas keamanan. Straight through. Pada saat di tribun penonton, Mike dibuat kaget saat Danny mengingat masa-masa indahnya bersama mendiang sang ayah. Disitulah Mike mengatakan kalau ayah Danny mati menjadi seorang pahlawan demi menyelamatkan sebagian umat manusia. He obviously didn't care about me. What are you talking about? You okay? Demi menenangkan Danny dan mencairkan suasana, Mike pun sejenak meninggalkan Danny hanya untuk membeli hot dog. Tidak lama kemudian, Danny mendapat pesan dari Brandon untuk meninggalkan Mike dan pergi mendatanginya saja. Saat Mike sedang memesan hotdog, dia melihat seorang pria dengan tato di lehernya yang tidak lain adalah anak buah Arkady memasuki ruangan khusus. Ternyata anak buah Arkady itu berniat untuk meretas sistem keamanan CCTV di stadion agar kelompoknya bisa melancarkan misi mereka. Dengan hanya waktu beberapa detik saja, anak buah Arkady itu berhasil meretas CCTV stadion. Dengan informasi itu, Arkady segera mengerahkan sisa anak buahnya yang lain untuk langsung melaksanakan tugas mereka. Setelah menjunuh sebagian penjaga, kelompok Arkady memasuki ruangan sistem dan menghabisi beberapa orang di sana. Di hadapan seorang kepala polisi yang bertugas di tempat itu, Arkady mengatakan kalau dia telah memutus jaringan telepon stadion. Commander, your men in the stadium will call you every 10 minutes. I've isolated your comms. You have no contact with the outside world. Ketua polisi yang bernama Steve Thompson ini awalnya menolak perintah dari Arkady. Namun saat Steve diperlihatkan foto anak dan istrinya oleh Arkady, Steve dengan berat hati akan menuruti perkataan Arkady untuk memberi info pada anak buahnya kalau keadaan baik-baik saja. Where are we with the masts? The man who took these pictures is waiting at your home in Burlington. Dengan kemampuan yang mereka miliki, para anak buah Arkady menutup semua pintu keluar stadion. Beberapa saat kemudian, Mike yang kembali ke tempat duduknya tampak kaget melihat Danny telah hilang. Mengetahui kalau Danny dihubungi terus-menerus oleh Mike, Brandon yang tidak mau acara mereka terganggu pun menyuruh Danny untuk tidak menjawab panggilannya. Danny, text me, will ya? Danny. Tidak lama dari itu, secara mengejutkan, Arkady berhasil memutus semua koneksi internet jaringan di stadion. Merasa ada hal yang janggal, Mike yang kehilangan Danny pun meminta petugas di sana yang bernama Faisal Khan untuk mencari Danny. Worry, there are people with brighter futures than mine who are fixing. Afraid she may have left the stadium. It's not possible. Di sisi lain, kelompok Arkady kini terlihat sedang mencari keberadaan Dimitri yang menurut informasi, Dimitri sebenarnya masih hidup dan duduk di bangku penonton stadion. West Ham, the Hammer Sale goal. West Ham are in trouble. Dynamo scored. Karena banyaknya para penonton, Mike meminta Faisal untuk menghubungi pusat kontrol untuk mencari keberadaan Danny. Subject's name is Danny Holloway. Control, this is Faisal. Setelah sekian lama berusaha, Mike yang tidak kunjung mendapat kabar tentu meminta Faisal untuk membawanya memasuki ruang kontrol. Don't worry, because I'll take this. Beginning with the Dynamo stand.
Ketika di perjalanan menuju ruang kontrol, Faisal sedikit heran melihat kalau rekannya yaitu Ron tidak berjaga di pintu lift. Di situ, pria berjas hitam itu mengatakan kalau Ron kini sedang mengambil cuti dan oleh karena itu, dialah yang akan mengantarkan Faisal dan Mike. Ketika berada di dalam lift, Mike yang curiga tentu bersiap-siap dan melihat secara seksama perawakan pria yang menggantikan Ron ini. Dan benar saja, saat Faisal melihat pria itu memakai kartu akses milik Ron, pria itu langsung mengeluarkan senjatanya hingga terjadilah perkelahian di dalam lift. Demi menghilangkan jejak, Mike meminta Faisal untuk membawa tas yang dibawa oleh si pria itu, sedangkan Mike sendiri akan menyembunyikan mayatnya di dalam toilet. Grab the fucking bag. Saat sedang mengecek apa isi di dalam tas yang anak buah Arkady bawa, Mike mendapati beberapa peledak berjenis C4. Setelah mengambil beberapa C4, Mike meninggalkan mayat anak buah Arkady dan menguncinya di toilet. Yeah, I think so. This way. Di sebuah ruangan komunikasi, Mike yang hebat bisa mengkalibrasi ulang HT yang dia temukan agar sefrekuensi terhubung dengan pihak kepolisian. Yes. Tidak butuh waktu lama, Mike yang berhasil tersambung dengan kepolisian pun melaporkan kejadian yang baru saja dia alami di stadion. They've locked down the exits and blocked all cell communications. How do you know this, prank calls strictly forbidden? This is not a prank call. Laporan dari Mike pun langsung diberikan pada Komandan Polisi Metropolitan yang bernama Daniel Steed. Di situ, Steed meminta pihak kepolisian untuk menyambungkannya pada Steve melalui telepon satelit. Karena Steve yang disandra oleh Arkady, tentu dia pun mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. The weather's absolutely fine. That's a negative. Mendapati kabar itu, Steed yang merasa dipermainkan pun menghubungi Mike sembari memperingatkannya untuk tidak lagi melaporkan kejadian palsu. What do you mean, blocked? Come in. Di waktu yang sama, secara tidak disangka, anak buah Arkady tampaknya sedang meletakkan banyak sekali bom C4 di sekitaran stadion. I got a 15-year-old girl walking around out there. Tidak lama kemudian, kelompok Arkady pun mulai mengabsen beberapa timnya. Dan setelah menghitung para anak buah Arkady, Mike menyimpulkan kalau mereka berjumlah kurang lebih sekitar 10 orang. Piotr, Andrei, Oleg, Nikita. Karena tidak adanya jawaban dari salah satu anggotanya, Arkady pun menyuruh 2 orang anak buahnya untuk memeriksa pria yang dijunuh Mike barusan. Andrei. Check on Andre. Mengetahui kalau Andre, salah satu timnya mate, Arkady menyuruh 2 orang anak buahnya yaitu Vlad dan juga Anton untuk menangkap pelaku yang menjunuh Andre. Dengan menggunakan kartu akses milik Ron, Faisal yang tahu seluk-beluk stadion membawa Mike untuk keluar melewati pintu lain. Dari kartu akses yang mereka gunakan, Arkady menjadi tahu kalau Mike dan juga Faisal baru saja melewati area perjamuan. Saat mereka berdua memasuki dapur, Arkady menyuruh anak buahnya agar mengunci pintu keluar masuk area dapur. I don't get it. It should work. Tidak lama kemudian, Mike dihubungi oleh Arkady untuk menyerahkan diri dan tidak ikut campur dengan urusan mereka. Karena tujuan kelompok Arkady ke sana hanya untuk menemukan Dimitri yang ada di kerumunan penonton stadion. Our intentions are to threat, not violence. Mike yang tidak percaya dengan perkataan Arkady sontak mematikan komunikasi dan memasukkan Faisal ke dalam lift makanan. Demi keselamatan Faisal, sebelum menurunkannya ke lantai bawah, Mike menitipkan pesan pada Faisal untuk menemukan Dani. What? The lift's broken. Tidak lama kemudian, Vlad dan Anton kini sudah tiba di ruangan dapur dan segera mencari keberadaan Mike. Melihat sebuah pintu freezer terbuka, Vlad dengan berhati-hati masuk ke dalam freezer.
Rupanya itu adalah jebakan dari Mike yang langsung keluar mengunci freezer itu dan menyerang Anton. Tidak lama kemudian terdengar suara dari Arkady yang menanyai keadaan Vlad dan Anton. Sadar kalau kedua rekannya itu telah mati, Arkady menyuruh anak buahnya yang lain untuk mencari Mike dan mengecek keadaan kedua rekannya yang mati. Not sure where. Demi meyakinkan pihak kepolisian, Mike membawa jasad Anton ke atas stadion. Di situ Mike menuliskan sebuah pesan untuk Komandan Steed yang dia tulis pada C4 yang diselipkan pada tubuh Anton. Setelah itu, tanpa diduga, Mike pun menjatuhkan jasad Anton dari ketinggian. Benar saja, atas tindakan Mike barusan membuat Steed bersama pihak kepolisian lain mulai berdatangan mengepung luar stadion. Sementara Arkady yang sedari tadi mencari keberadaan dari saudaranya tidak kunjung menemukan keberadaan Dimitri. Maybe we need to adopt more traditional means. If his appearance has changed too much, I can withstand. Nearly finished and still no matches. Steed yang ada di luar stadion kemudian menghubungi Mike melalui HT dan menanyakan apa maksud dari para penjahat itu. Tetapi di sini Mike tidak mengetahui pasti maksud dari mereka dan hanya tahu kalau jumlah mereka kurang lebih 10 orang. Dalam panggilan tersebut, Mike meminta pihak kepolisian untuk menyelamatkan Dani yang masih berada di dalam stadion. I'm not leaving without her. My niece is in the stadium. How many? Counted 10. Agar situasi menjadi tidak kacau, para penonton di stadion pun belum diberitahu dan belum mengetahui keadaan yang sedang mereka alami. Wasting police time was a criminal offense. You just got me out of a very boring evening, so I'll turn a blind eye this time. Demi mendapatkan apa yang mereka mau, Arkady bersama kelompoknya memasuki ruang komentator sepak bola yang sedang siaran langsung. Di situ, tanpa basa-basi, Arkady menembak beberapa dari mereka dan mengancam si komentator untuk membaca surat yang dia bawa. Given to us by the time the match clock reaches 90 minutes, we will detonate the explosives. 35,000 souls for one. Selama 17 tahun, pemerintahan telah menyembunyikan pelaku kejahatan perang sekaligus pimpinan pemberontakan yang tidak lain adalah Dimitri. Menurut informasi yang mereka terima, Arkady mengetahui kalau Dimitri kini berada di kursi penonton stadion. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah atau siapapun yang mau memberikan lokasi dari Arkady. Kalau tidak, 100 blok peledak C4 sudah mereka tempatkan di seluruh stadion. Peledak-peledak itu akan meledak dalam waktu 90 menit pertandingan sepak bola jika mereka tidak kunjung memberitahukan keberadaan dari Dimitri. Several people have died today and more will follow. Informasi itu pun sontak membuat Mike, Steed, Ibu Dani, serta para warga yang menyaksikan sangat ketakutan. Apalagi saat Arkady menembak komentator sepak bola dan orang-orang di sana secara brutal. Karena tidak mau Dani celaka, Mike menghubungi Faisal untuk menanyakan keberadaan dari Dani yang masih belum diketahui. Crowd figures out what's going on, there'll be a stampede. What about the cops? Did they show up? It's good to hear your voice. I thought for sure you were... The world outside this place knows what's happening. Dari sebuah rekaman CCTV, Arkady mencari tahu siapakah Mike yang sebenarnya dan maksud dari Mike yang menjunuh beberapa timnya. Meskipun Steed mencoba melakukan negosiasi, tetapi Arkady tetap menolaknya karena yang dia inginkan hanyalah Dimitri. I've expressed my demands quite vividly as a show of resilience. Shall we not go down that road? Beberapa saat kemudian, Steed dihampiri oleh seorang pria wakil dari pemerintahan bernama Cho untuk menangani kasus itu. Melihat jasad Anton, Cho menyuruh semua kepolisian untuk mundur dan berbicara secara rahasia dengan Steed. Everybody clear out. Now! Ternyata kini ribuan orang di Rusia berkumpul di jalanan karena mendengar nama Dmitry Belov masih hidup. Menurut informasi yang disampaikan oleh Cho, Dmitry sengaja memalsukan kematiannya dan melakukan operasi plastik. Officially, he was killed in 1999. This is Sokovia, Russia, right now. 3 bulan lalu, Arkady baru mendengar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Karena hal itulah, Arkady ingin menemukan Dmitry untuk meminta keterangan tentang kejadian sebelumnya dan mengajaknya kembali memimpin revolusi.
He is the man who has taken control of your stadium. He was given extensive plastic surgery and moved to London under diplomatic amnesty. Jika Dimitri tidak mau bekerja sama, Arkady berniat untuk menjunuh saudaranya itu di televisi dengan siaran langsung. Hal itu akan berdampak besar pada seluruh wilayah dan jutaan nyawa akan dipertaruhkan. So I'm not here to assist handing Dimitri over, Commander. It'll destabilize the entire region. Kembali ke stadion, dari anak buahnya yang ahli dalam meretas, Arkady mengetahui siapa Mike yang sebenarnya dan dengan siapa dia datang ke stadion. And what does she know? It's physicality at times, but they've stood firm. Bringing up live feed. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Danny kini berada di belakang tribun sedang berduaan dengan Brandon. Karena Brandon terus-menerus merayunya, Danny yang bukanlah seorang wanita murahan pun kemudian menyerang Brandon dan pergi dari tempat itu. You fucking up! Stupid! You are a dick. Ketika di perjalanan saat Danny akan kembali ke tempat duduknya, terdengar suara pihak keamanan stadion yang menyuruh Danny untuk pergi ke pintu depan. Mendengar hal itu, tentu saja Mike yang tahu kalau itu bukanlah perbuatan Faisal pun menyuruhnya untuk mencari Danny. Mike yang tidak mau Danny jatuh ke tangan para kelompok Arkady pun tentu langsung berusaha turun menyelamatkan Danny. Dynamo taking control of the game now. West Ham looking at... Melihat tindakan Mike, Arkady menyuruh Steve untuk mengerahkan anak buahnya agar menangkap Mike. Hal itu pun membuat Mike sangat kewalahan karena dia harus berhadapan dengan banyaknya anak buah Steve. Oh, that's nice play from Johnson. Saat Danny sebentar lagi mendekati anak buah Arkady, Danny tidak sengaja mendengar teriakan Mike yang langsung membuat Danny kabur melarikan diri. Karena para anak buah Steve tidak bisa diandalkan, tanpa diduga, Arkady menembak Steve saat itu juga. Beruntung, Faisal yang sedari tadi mengikuti Danny dapat menyelamatkan Danny dan membawanya ke tempat aman. Lalu setelah itu, Faisal, Danny, dan juga Mike pun akhirnya berkumpul. Faisal yang tidak mau hal buruk terjadi pada mereka segera membawa Danny dan Mike ke pintu berputar yang sudah lama tidak digunakan. Tanpa diduga, saat dilihat-lihat oleh Mike di atas pintu berputar itu terdapat sebuah kabel yang dipasangkan pemicu ratusan C4 yang diletakkan oleh kelompok Arkady. Dengan ditemukannya ratusan C4 yang berdaya ledak besar, Mike segera menghubungi Steve yang sedang bersama Kapten Reynolds dan Cho. Atas informasi yang Mike berikan, Kapten Reynolds menyimpulkan bahwa satu-satunya cara mematikan perangkat itu adalah pemutus saklar. About 100 blocks. Okay, shit. Hey, the only way to disarm that device is the kill switch. It's rigged to blow if tampered with in any way. Dari siaran televisi sebelumnya, Kapten Reynolds melihat bahwa Arkady tadi mengenakan gelang remote saklar di lengannya. Dan itu seharusnya mampu untuk menonaktifkan semua bom C4 yang ada di hadapan Mike di bawah ruang kontrol. Should be able to deactivate the bomb. Menurut informasi dari Cho, Arkady tidak peduli dengan ribuan nyawa karena dia hanya berfokus pada saudaranya yaitu Dimitri. Setelah mendapatkan Dimitri, Arkady akan memicu peledaknya dan membuat korban jiwa berjatuhan. That's thousands of people. Arkady doesn't care about the casualties. Mendengar hal itu, Mike yang mempunyai ide pun mengatakan kalau dia akan terlebih dulu menangkap Dimitri. Akan tetapi, pihak kepolisian harus menjemput mereka, termasuk Danny dan juga Faisal, yang akan keluar lewat jalur lain setelah Mike menyerahkan Dimitri. I can get Dimitri. Give me his location. I'll grab him. Send the choppers up. I'll meet you on the roof. Di situ, Mike diberitahu kalau Dimitri berada di kursi B657, yang posisinya di bagian ujung dari tribun timur. Mike yang berada cukup dekat hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk membawa Dimitri ke atap. There's no turning back. Dengan tergesa-gesa, Mike pun berlari berusaha ke bagian ujung timur. Sayangnya, tindakan Mike itu diketahui oleh Arkady yang langsung mengirimkan anak buahnya yaitu Tatiana dan sisanya yang lain untuk menghadang Mike.
die for West Ham. They have to get more possession. Beruntung, Mike yang terlebih dulu tahu kalau dirinya dikejar kelompok Arkadi mencuri sebuah motor dan mencoba mengelabui mereka. What's going on? Fuck you! What a fucking fight! The opposite way! Atas informasi yang diberikan Faisal, Mike dapat melumpuhkan beberapa anak buah Arkadi dan lepas dari kejaran Tatiana. Take the stairs! Tanpa membuang banyak waktu, Mike segera menghampiri Dimitri yang sedang asik menyaksikan sepak bola. Lalu di situ Mike dengan menodongkan pistol meminta Dimitri untuk ikut bersamanya. Come on, Danny, 2 minutes. Where's Uncle Mike? Mengetahui hal tersebut, Arkadi segera mengerahkan Tatiana untuk menangkap Dani. Dengan mudahnya, Tatiana dapat melumpuhkan Faisal dan menculik Dani. I want you to know. No. Move. Ketika di pertengah perjalanan, para anak buah Arkadi yang mendapat perintah langsung menghujani Mike dan Dimitri dengan timah panas. Beruntung, Mike dan Dimitri bisa terlebih dulu menghindar dan dapat membalikkan keadaan. Saat situasi terdesak, Mike membawa Dimitri untuk bersembunyi di suatu ruangan. Mengetahui kalau tidak ada lagi jalan keluar, Arkadi mengerahkan semua pasukannya untuk masuk mengepung mereka berdua. On me! Forward! Setelah sekian lama melakukan perlawanan, Mike yang hanya tersisa 1 peluru di pistolnya menempelkan C4 yang dia bawa ke ponsel miliknya. Mike yang baru tiba di atap gedung bersama Dimitri dibuat kaget dari kabar yang diberikan Faisal kalau Dani berhasil diculik kelompok Arkadi. Ketika Mike merasa bingung, dia lalu diancam oleh Arkadi jika Dimitri sampai menaiki helikopter, maka Arkadi tidak segan-segan untuk membunuh Dani. She's dead if you take one more step towards the helicopter. Di tengah percakapan mereka, tanpa diduga, Cho yang tidak mau Dimitri kembali bersekutu dengan Arkadi, sontak menyuruh para pasukannya untuk menembaki Dani. Mike yang tidak mau hal itu terjadi pun berusaha menyelamatkan Dimitri. Disusul dengan para anak buah Arkadi yang tersisa menyerang helikopter yang dinaiki Cho. Kemudian di sebuah ruangan, Mike yang membawa Dimitri dihubungi oleh Arkadi yang justru tega menyuruh Tatiana untuk melukai Dani. Tidak mau Dani mati di tangan kelompok Arkadi, Mike pun mengajak Arkadi untuk melakukan pertukaran. Oh, that shot's clawed away by the keeper. Pertandingan sepak bola pun akan berakhir dalam waktu kurang lebih 15 menit lagi. Di atap gedung, Mike dan Arkadi pun akhirnya melakukan pertukaran. Ketika pertukaran akan dilakukan, secara mengejutkan, Dani mendapati kalau orang yang ditukar adalah Mike. Sementara Dimitri sendiri berada di ujung jalan menunggu Dani. Tidak lama dari itu, kepolisian pun akhirnya muncul dengan sebuah helikopter dan langsung menembaki para anak buah Arkadi. Mike yang baru saja melakukan pertukaran pun juga langsung menyerang Arkadi dan kelompoknya. Melihat Dimitri kabur melarikan diri bersama Dani tanpa memperdulikan Mike yang sedang berkelahi dengan Tatiana, Arkadi segera pergi mengejar Dimitri. Mike yang dari tadi mengalah sontak emosi saat Tatiana yang keras kepala terus-menerus menyerangnya. Hingga Mike pun akhirnya menyadari kalau alat detonator yang dia pakai itu palsu ketika setelah terjatuh dari ketinggian bersama Tatiana. Alat detonator yang Mike bawa rusak dan tidak menimbulkan apapun. Sebelum kematiannya, Tatiana lalu mengatakan kalau tidak ada saklar pemutus alias peledak yang mereka pasang akan dipastikan meledak saat akhir pertandingan di menit 90 terakhir.
Di waktu yang bersamaan, sangat disayangkan, Dani dan Dimitri berhasil ditemukan oleh anak buah Arkady yang langsung membawa mereka ke ruangan kontrol. Melihat Dimitri ada di hadapannya, Arkady sontak segera memeluk saudaranya itu dan menanyakan di mana dia selama ini. Mendengar basa-basi itu, Dimitri segera menanyakan apa maksud Arkady ingin bertemu dengannya. You were not dead. Kemudian, Arkady menjelaskan kalau dia ingin memulai revolusi kembali karena ribuan orang telah menunggu mereka. Sebagai bukti kuat, Arkady yang telah menyiarkan langsung situasi di sana, seketika dia menyuruh Dimitri untuk menembak Dani. Prove it. Secara mengejutkan, setelah sekian lama menghilang dan memperbaiki diri, Dimitri yang sudah tidak mau lagi terjadi peperangan justru menembak dirinya sendiri. Frustasi dengan hal itu, Arkady pun langsung menjunuh sisa anak buahnya satu persatu di hadapan Dani. West Ham are clinging on for dear life. They're under pressure. Karena waktu tinggal beberapa menit lagi dan mereka tidak kunjung menemukan Dani, Mike meminta Faisal untuk mengeluarkan para penonton dari stadion. Tanpa diduga, Faisal yang merupakan seorang muslim meneriakkan takbir yang membuat penonton berlarian karena mengira Faisal adalah teroria. I hope it's nothing too serious because we're just seconds away. Oh no, that looks like a bit of... Akan tetapi, tidak lama dari itu, Faisal yang melihat seorang wanita tua yang tiba-tiba duduk di kursi penonton, sontak segera memperingati wanita tua tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat di layar video cuplikan dari Arkady yang sedang menyandra Dani. Pasrah akan ledakan yang akan terjadi, Mike yang tidak mau Dani celaka pun kemudian berlari ke ruang kontrol. Sayangnya, karena pertandingan usai dalam waktu 90 menit, ledakan besar pun terjadi di sekitaran ruang kontrol. Kejadian tersebut sontak membuat para penonton berlarian ketakutan, disusul dengan pihak kepolisian yang memasuki stadion. Ibu Dani yang khawatir dengan keadaan anaknya memaksa masuk ke stadion saat yang lain berlari berhamburan. Di tengah rasa kesedihannya itu, Mike melihat-lihat dan menyadari kalau tayangan video barusan adalah sebuah rekaman. Oleh karena itu, Mike segera menghubungi Steve dan menyimpulkan kalau Dani dan juga Andy masih hidup. Okay, he's still alive. He's got Danny. The videos are fake. Di tengah situasi kekacauan itulah, Mike berteriak memanggil Dani. Dan secara mengejutkan, Dani ternyata ada tepat di hadapan Mike. Melihat Dani yang diancam oleh Arkady, Mike yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi menyuruh Dani untuk tetap tenang, berpikir, dan menggunakan kepalanya. Mendengar hal itu, Dani yang sudah diajarkan bela diri oleh Mike bisa membuat Arkady kesakitan dan langsung ditembak oleh Mike. Akhirnya, setelah sekian lama berjuang, Mike berhasil menyelamatkan Dani. Teringat dengan Faisal, Mike dan Dani pun kemudian menghampiri Faisal yang sedang bersama wanita tua yang berhasil dia selamatkan. Di tengah rasa kebahagiaan mereka, ibu Dani tiba-tiba muncul dan langsung menghampiri Dani dan juga Mike yang langsung mengucapkan rasa terima kasihnya pada Mike karena telah menyelamatkan anaknya. Kemudian, film pun berakhir.